Shalom saudara, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur karena kita masih sehat pada saat hari ini. Saya akan membahas tentang sebuah film saudara. Kalau saudara memperhatikan media sosial, kemarin ada film yang viral, yaitu judulnya Jesus Revolution. Nah, ini menarik. Saya penasaran saudara, lalu kemudian saya menonton film ini dan saya mendapatkan hal yang menarik. Karena dikisahkan film ini adalah sebuah kisah nyata, diambil dari kisah nyata dari seorang tokoh penginjil waktu itu di Amerika, di California pada tahun 1970-an, si Lonnie Frisbee, di mana dia waktu itu menggemparkan gereja karena banyak sekali anak-anak muda yang waktu itu diselamatkan dan pada akhirnya menjadi kebangkitan kekristenan luar biasa di anak-anak muda ya. Kalau saudara lihat di film awalnya ya, ini dimulai dari seorang pemuda, Greg Laurie namanya, dan dia ini seorang pemuda yang ingin mencari sebuah arti kebebasan saudara. Dia bingung, dia kemanapun, dia mencari apapun ya. Bahkan waktu itu ada yang namanya komunitas hippies, di mana anak-anak muda ini mereka itu pecandu narkoba. Mereka anak-anak muda yang mencari sebuah arti kebenaran dan kebebasan. Suatu kali Greg Laurie ketemu dengan si Lonnie Frisbee, seorang penginjil di tempat sana ya, di California. Dan dengan pakaian yang nyentrik saudara, dengan penampilan yang luar biasa, dia mengabarkan kebenaran tentang Kristus. Dan banyak sekali jemaat-jemaatnya dia yang telah diselamatkan itu berasal dari golongan hippies ya, golongan hippies yang tadi saudara, yang pecandu narkoba, kemudian dia kembali ke gereja. Nah, singkat cerita, si Lonnie Frisbee ini ketemu dengan Chuck Smith, seorang pendeta di sebuah gereja. Kalau kita melihat, saya ketika melihat di film itu saudara, ketika melihat film itu di sebuah gereja yang dipimpin oleh pendeta Chuck Smith ini, seperti seakan-akan Chuck Smith ini sudah bosan atau mungkin sangat membosankan ketika melihat dalam ruangan gereja itu hanya dihuni oleh orang-orang tua. Sama sekali tidak ada anak muda saudara, hanya orang-orang tua. Dan kemudian pendeta Chuck Smith ini terlihat sangat bosan. Itu yang saya lihat gitu ya di filmnya. Yang menarik adalah ketika pendeta Chuck Smith ini ketemu dengan Lonnie Frisbee, kemudian Lonnie Frisbee ini membawa masuk anak-anak muda yang pengikutnya yang dia selamatkan begitu. Banyak pertentangan yang terjadi dalam gereja ya. Saya akan membahas sebuah scene di mana waktu ketika anak-anak muda masuk dalam gerejanya si Chuck Smith ini saudara, ada sebagian orang-orang tua waktu itu yang menentang kedatangan anak-anak muda ini karena melihat mereka penampilannya nyentrik ya. Belum lagi mereka yang mungkin sangat berapi-api ya. Kita tahulah kalau kita mungkin sedang cinta mula-mula kepada Yesus, bagaimana kita berapi-api di dalam Tuhan begitu ya. Bahkan kita bisa menari-nari seperti Daud itu. Nah, anak-anak muda ini sangat antusias, bahkan mereka bernyanyi, bersukacita di dalam gereja saudara. Nah, ada sebagian orang-orang tua yang tidak menerima atau menentang hal tersebut, tetapi ada juga yang menerima, termasuk pendeta Chuck Smith. Awalnya pendeta Chuck Smith juga hampir ini tidak suka, karena waktu mungkin ketika anak-anak muda itu datang, setelah itu banyak mungkin kalau sekarang majelis ya, rapat dengan pendeta begitu. Dan pada akhirnya Chuck Smith ini mulai berpikir dan dia merenungkan sekali saudara, bagaimana anak-anak muda ini harus dibawa. Hampir saja ketika Chuck Smith ini membawa Lonnie Frisbee juga beserta anak-anak muda ini ke rumahnya, dia memiliki sebuah cara pandang yang baru. Nah, ini yang menarik ya. Seperti yang kita tahu di Yakobus 2 ayat 1 saudara,
Yakobus pernah mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ini menarik. Saya rasa kejadian yang ada di film ini bukan cuma saat itu, saudara, tapi sampai sekarang pun masih banyak sekali gereja yang pada akhirnya hanya memandang rupa, memandang muka, memandang penampilan. Coba bayangkan, saudara, ketika ada anak pang masuk ke dalam gereja, pasti pikiran kita, aduh penjahat ini, aduh ini gak layak, aduh siapa ini, amburadul, gak sesuai dengan firman Tuhan dan sebagainya. Saudara, saya mau bilang bahwa kalau bukan kita yang menyelamatkan, siapa lagi, saudara? Di dalam perumpamaan domba yang hilang, Yesus mencari satu, gembala itu mencari satu yang hilang dan meninggalkan yang 99, bukan karena tidak cinta dengan yang 99, tapi karena dia tahu, seorang gembala tahu bahwa 99 domba ini sudah paham dan sudah mengerti, sudah tahu, saudara. Makanya gembala ini mencari yang satu yang hilang. Tapi kebanyakan justru yang ke-99 ini di gereja zaman sekarang membatasi yang satu dan mengusir yang satu. Nah, ini menarik buat kita pelajari, bahwa Yesus menerima dan Yesus menganggap semua orang berharga di matanya. Ingat, saudara, Yesus menghampiri seorang Samaria. Ya, bukan hanya Yahudi saja, bukan hanya orang yang ada di Israel pada waktu itu, tapi Yesus juga mencintai orang yang di luar Israel. Bahkan siapapun itu boleh masuk ke dalam bait suci. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, bagaimana kita bisa menerima. Gereja mula-mula diawali dengan sebuah penerimaan, saudara, inklusivitas. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika pencurahan Roh Kudus itu datang di hari Pentakosta, sida-sida dibaptis. Banyak orang waktu itu yang dari luar bangsa Yahudi berkerumun di tempat itu. Mereka tahu ketika murid-murid Yesus ini menerima curahan Roh Kudus, mereka mulai berbahasa dengan bahasa dari masing-masing orang yang ada di tempat itu, saudara. Bayangkan, itu ada berapa bangsa, saudara, banyaknya. Dan murid-murid Yesus ketika mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Ini menandakan bahwa Yesus ingin membuka tempat sucinya gereja untuk siapapun bisa masuk dan ikut serta, saudara, dan menerima kebenaran itu. Makanya mari kita belajar untuk kita bisa menerima siapapun itu, saudara. Karena terkadang yang membatasi orang lain untuk dekat kepada Tuhan itu kita sendiri, bukan orang tersebut, tetapi kita sendiri. Makanya Tuhan ajarkan, mari kita menerima siapapun itu, saudara. Apapun penampilannya, kita terima. Seperti yang sudah ada di film Jesus Revolution. Saya menangkap banyak hal, tetapi saya mau soroti yang bagian tentang sebuah penerimaan. Tidak ada batasnya untuk siapapun, apapun golongannya, apapun latar belakangnya orang itu, untuk kita tolak masuk ke dalam gereja ataupun untuk datang kepada Tuhan. Bahkan terkadang, saudara, orang yang baru masuk dalam gereja, apinya masih berkorban. Nah, itu bagian kita untuk kita membantu mereka masuk lebih lagi mengenal Yesus. Tugas kita, saudara, marilah kita bisa menghargai semua orang, setiap orang, menerima setiap orang, tidak terkecuali untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.